Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kita di channel Mia Horror Story. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah Warung Tengah Hutan Gunung Arjuna yang ditulis oleh Audrey Ray. Begini kisahnya. 4 sahabat berencana melakukan pendakian. Yana, Raga, Eri, dan Siska. Pendakian ini memang sering dilakukan saat mereka liburan dan tentu saja pada saat cuaca aman untuk mendaki. Mereka tidak mau mengalami kehilangan seperti pada saat pertama kali mendaki Gunung Arjuna, gunung tertinggi di Jawa Timur dan gunung yang cukup sulit didaki, tapi merupakan tujuan favorit para pendaki. Di gunung itu mereka harus kehilangan satu orang teman bernama Tita, gadis cantik yang jasadnya belum ditemukan hingga kini. Mungkin hilangnya Tita karena mereka mendaki dalam jumlah ganjil. Mereka ingin melakukan pendakian lagi ke gunung tempat di mana Tita hilang sebenarnya, untuk mencari jejak yang ditinggalkan Tita meskipun hilangnya itu sudah berjalan 2 tahun yang lalu. Orang tua Tita tidak mengetahui niat mereka berempat. Yana yang selama ini selalu bertanggung jawab di jalur pendakian sengaja tidak memberitahu karena tidak mau membuka luka lama keluarga Tita. Hilangnya Tita melahirkan kebencian pada diri Suci, adik Tita. Suci sangat membenci Yana dan teman-temannya. Suci menganggap hilangnya Tita karena suatu kesengajaan. Kamis pagi mereka berangkat menuju gunung yang berada di Jawa Timur itu. Gunung yang syarat dengan hal mistis, Gunung Arjuna. Mereka menyewa sebuah mobil untuk tiba di salah satu base camp gunung itu. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka tiba di base camp pendakian jalur Tretes. Yana menyuruh ketiga temannya untuk beristirahat sambil mengecek barang-barang yang akan dibawa. Nesting dan barang lainnya juga lengkap, termasuk pembekalan mereka selama di jalur. Entah kenapa Yana mengajak ketiga temannya untuk mendaki malam itu juga. Tentu saja mereka akan menjalani pendakian malam. Hilangnya Tita saat itu memang di malam hari di sekitar lembah Kidang. Saat itu kabut membuat pandangan mereka terbatas, ditambah lagi sayup. Terdengar suara gemelan. Bersamaan dengan suara gemelan itu yang perlahan menghilang, kabut mulai terbuka dan saat itu Tita tidak ada di rombongan mereka. Tita hilang. Gak, ayo bangunin Eri dan Siska, kita naik malam ini. Eri dan Siska adalah 2 wanita di pendakian mereka saat itu. Kenapa nggak besok pagi aja, Yan? Lu ingat, sekarang malam Jumat. Justru di saat malam Jumat seperti ini kita hilang. Siapa tahu kita bisa menemukan jejaknya. Kalau memang dia dibawa ke alam goib, semoga bisa dikembalikan dalam keadaan hidup. Yana, itu nggak mungkin. Jangan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kita itu hilang sudah 2 tahun yang lalu. Mungkin jasadnya sudah dimakan hewan buas hingga tidak bisa ditemukan. Yana emosi mendengar perkataan Raga. Lelaki itu masih berharap Tita hidup karena dia mencintai Tita. Sedangkan Raga hanya teman yang kerap membahayakan Tita dengan tingkah konyolnya setiap kali pendakian mereka. Ya, Raga kerap menakuti Tita hingga Tita nyaris jatuh ke jurang sebelum benar-benar hilang. Hampir saja mereka bertengkar. Untung saja Eri dan Siska terbangun. Setelah semua siap, mereka mulai melakukan pendakian dengan keril besar di punggung masing-masing. Sebelum melangkah, mereka membaca doa dan bersolawat. Raga memimpin di depan, Eri dan Siska di tengah, dan Yana di belakang. Mereka melangkahkan kakinya di gunung dengan ketinggian 3.339 mdpl. Assalamualaikum, wahai makhluk Allah. Lindungi kami selama menjelajah tubuhmu. Tolong temukan kami dengan teman kami yang hilang dalam pelukanmu. Yana berdoa dalam hati
berharap bertemu dengan Tita pada pendakian kedua kali ini di Gunung Arjuno via Tretes. Mereka perlahan melangkahkan kaki di kegelapan malam. Suara hewan malam mengiringi langkah mereka. Tiba di Pet Bocor, lanjut pos perizinan dan masuk pos 2 Kop-Kopan. Di pos ini banyak terlihat sosok bergaun putih terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Siska yang menyadari itu berbisik pada Eri yang ada di depannya. Ri, ada kuntilanak, banyak banget. Udah, jangan dilihat, jalan terus, senter ke jalan aja sis, biar nggak lihat yang enggak. Tapi itu ada sosok perempuan yang mengikuti kita sepertinya. Yana yang berada di belakang menyuruh Eri dan Siska untuk diam. Hal-hal aneh yang ditemui di jalur lebih baik dibicarakan di bawah nanti, karena sangat berbahaya untuk keselamatan mereka. Semakin makhluk itu dibicarakan, akan semakin menakuti mereka. Mereka tiba di tanjakan Asu dan melewati alas Lalijiwo yang cukup ditakuti para pendaki. Sampai di pos 3 Pondokan, mereka berempat memutuskan untuk buka tenda. Raga dan Yana mendirikan tenda, sementara Eri dan Siska melihat sekitar yang gelap gulita. Sesekali Siska mengarahkan senter pada sekelebat bayangan perempuan yang mengikuti mereka dari pos 2. Sebenarnya ada sosok perempuan yang mengikuti mereka dari pos 2 dengan berjarak. Sosok itu kadang berjalan, kadang melayang di antara pepohonan. Dan sekarang sosok itu melihat mereka dari kejauhan dengan tatapan sendu. Siska mengarahkan senter itu untuk melihat lebih jelas sosok yang mengikuti mereka, pendaki atau hantu. Sis, lu ngapain sih? Raga yang sudah selesai mendirikan tenda memarahi Siska yang terus mengarahkan senternya ke dalam hutan. Tenda mereka ada di dekat jalur. Lu sadar nggak? Ada yang mengikuti kita dari bawah tadi, Raga. Dan sosok itu perempuan, mirip dengan... Siska tidak melanjutkan ucapannya, takut apa yang dilihatnya salah. Yana yang sudah lelah mengajak ketiga temannya masuk ke dalam tenda. Yana belum mengetahui ada sosok perempuan yang mengikuti mereka, sementara Raga diam-diam mempunyai firasat kalau sosok itu adalah Tita. Ayo tidur, besok pagi kita lanjut ke Lembah Kidang, ucap Yana sambil merebahkan tubuhnya. Hujan deras turun disertai petir sepanjang malam, dan menjelang pagi mereka hanya berada di dalam tenda. Sampai besok malamnya baru mereka melanjutkan pendakian kembali. Yana sengaja melanjutkan pendakian malam hari menuju Lembah Kidang yang dapat ditempuh hanya sekitar 20 menit. Dia ingin mencari sosok Tita di sana. Tita hilang di sekitar Lembah Kidang menuju Savana 2. Yana belum mengetahui kalau sebenarnya sosok Tita sudah mengikuti mereka dari pos 2. Pendakian malam dimulai kembali. Barisan masih tetap sama. Kali ini Yana memimpin di depan, Raga paling belakang untuk menjaga jangan sampai dua teman perempuannya itu tertinggal. Jejak langkah mereka tertatih, menapaki jalur yang licin. Sekelebat bayangan hitam terbang di sela pohon. Suara-suara aneh mengiringi langkah mereka. Yana mengajak teman-temannya merapatkan barisan saat masuk Lembah Kidang. Mereka melihat di kejauhan ada cahaya lampu remang dari sebuah warung. Kok ada warung di sini? Ucapnya heran. Enggak, itu warung kan? Tanya Yana pada Raga yang menghampiri. Sementara Eri dan Siska merapatkan tubuhnya pada Yana dan Raga. Mereka ketakutan. Tidak mungkin ada warung di sana. Itu sepertinya warung goib. Yana mengajak Raga mendekat. Eri dan Siska mengikuti di belakang. Betapa kagetnya mereka di dalam warung itu. Ada sekelompok pendaki lelaki dan wanita dengan wajah pucat dari pakaian yang dikenakan. Ada yang dengan style pendaki zaman dulu, ada juga zaman sekarang. Wajah pendaki itu terlihat penuh darah dan nanah. Bang, Yana memberanikan mendekat pada pendaki yang berada di dekat pintu warung. Sosok pendaki itu yang tadinya menunduk mengangkat wajahnya. Wajahnya sangat pucat dengan belatung memenuhi mulutnya.
Yana langsung mual dan ingin muntah melihat itu. Raga mendekati Yana yang sedang menahan mual karena bau busuk dari tubuh pendaki itu. Pandangan Raga menelisik ke dalam warung. Raga gemetar saat melihat di antara pendaki itu ada Tita dengan tubuh basah dan wajah pucat. Yang itu Tita. Yana langsung melihat arah yang ditunjuk Raga. Dia melihat Tita menangis meminta tolong. Saat ingin memasuki warung, tiba-tiba warung itu hilang. Astaga, kemana warung itu? Kenapa tiba-tiba hilang? Yana berjalan mengitari tempat itu mencari wujud warung goib yang mereka lihat. Dia sangat sedih karena malam itu melihat Tita menangis, meminta tolong dari dalam warung. Keadaan Tita sungguh memprihatinkan. Apa mungkin Tita masih hidup? Tapi hilangnya Tita sudah 2 tahun yang lalu. Kenapa Tita berada bersama pendaki-pendaki aneh itu? Yana terus bertanya. Dalam hatinya berharap sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yana terduduk, bersimpuh sambil memanggil nama Tita. Rasa putus asanya semakin menjadi. Yan, pendaki-pendaki yang bersama Tita itu sepertinya sudah meninggal. Lihat saja keadaannya dengan bau busuk dan belatung di sekujur tubuhnya, ucap Raga. Para pendaki itu memang pendaki zaman dulu, Yan. Lihat kan penampilannya. Raga mendekati Yana yang masih terduduk di semak belukar. Iya gak, hanya ada 1-2 orang pendaki zaman kita yang sama dengan Tita, Siska menambahkan. Eri tidak bisa berkata apa-apa. Di antara mereka, Eri yang paling penakut. Malam semakin larut, suara-suara aneh kerap terdengar. Lolongan serigala bersahutan, jejak langkah kaki mendekat, kadang terdengar dan tiba-tiba hilang. Bayangan sosok besar berada di belakang mereka. Sosok itu seperti ingin mengambil mereka dengan kedua tangan besarnya. Sosok itu sangat besar, mirip genderuwo, dengan kedua taring dipenuhi serpihan daging manusia. Serpihan daging manusia? Apa itu daging dari para pendaki yang hilang? Sosok itu tiba-tiba diam bersama dengan derap langkah mendekat. Yana dan Raga yang terduduk di semak belukar melihat ke arah suara derap langkah orang seperti berbaris. Spontan, Yana dan Raga bangun dan langsung menarik Eri dan Siska. Mereka bersembunyi di balik pohon besar. Apa yang dilihat mereka sungguh menakutkan. Barisan tentara Jepang terlihat berjalan tegap. 2 barisan tentara di depan masih dalam bentuk normal. Selanjutnya, barisan ketiga sampai belakang, anggota tubuhnya sudah tidak lengkap. Ada yang tanpa kepala, tangan, dan ada yang hanya berbentuk tubuh melayang. Menyeramkan. Mereka terpaku melihat barisan tentara Jepang itu. Tubuh mereka sama sekali tidak bisa digerakkan. Setelah hitungan menit, barisan tentara Jepang itu hilang dari pandangan. Dengan tubuh lemas dan gemetar, mereka melanjutkan perjalanan. Lembah Kidang, sebentar lagi mereka berencana membuka tenda di sana. Tempat yang sangat indah di Gunung Arjuno. Dengan langkah tertatih dan tubuh gemetar, mereka tiba di Lembah Kidang. Tempat terindah namun kali ini menakutkan untuk mereka. Rasa penasaran dan juga campur aduk di benak mereka. Yana masih teringat sosok Tita di antara pendaki-pendaki aneh dan menyeramkan. Raga memasang tenda. Dia membiarkan Yana yang masih termenung atas batu dekat tempat tenda mereka didirikan. Eri dan Siska berdiri di dekat Yana. Mereka takut barisan tentara itu mengikuti langkah mereka karena jarak yang tidak terlalu jauh warung itu. Kenapa bisa ada di sana? Bukankah itu sebelumnya hanya semak belukar? Ya Allah Tita, kasihan sekali kamu. Raga sudah mendirikan tenda dan bersiap untuk memasak. Isi keril sudah dikeluarkan. Indomie, teh, dan kopi siap untuk dimasak dan diseduh. Eri yang melihat Raga menyiapkan semuanya sendirian mengajak Siska untuk membantu. Sementara Eri dan Siska menyiapkan semuanya, Raga mendekati Yana. Yan,
Coba nanti malam kita ke tempat itu lagi. Kita cari Tita. Warung itu siapa tahu nampak. Eri dan Siska biarkan istirahat di dalam tenda. Mereka juga tidak sendirian. Ada pendaki lain yang buka tenda di sini. Dengan tatapan kosong, Yana mengiyakan saran Raga. Setelah sarapan, mereka menunggu di dalam tenda. Hilir mudik pendaki di luar tenda tidak mereka hiraukan. Eri dan Siska takut. Saat malam menjelang, mereka masih teringat barisan tentara Jepang dengan anggota tubuh tidak utuh. Sementara Yana dan Raga mengumpulkan keberanian untuk ke tempat itu lagi saat tengah malam. Tengah malam tiba, Yana dan Raga pamit pada dua teman perempuannya. Mereka menyuruh Eri dan Siska untuk tetap di dalam tenda. Jangan keluar tenda. Sebelum mereka pulang, srek-srek. Langkah Raga terhenti saat mendengar suara dari semak belukar pinggir jalan, sementara Yana yang berada di depan terus melangkah. Seret! Suara geraman begitu keras membuat Yana menghentikan langkah dan menengok ke belakang. Di sana dilihatnya Raga sedang berhadapan dengan makhluk menyeramkan. Yana berbalik, mendekati Raga, melihat penampakan di depannya. Yana langsung membaca doa memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Makhluk menyeramkan berbulu lebat dengan kuping lancip dan gigi penuh taring menatap tajam pada Yana. Srek, srek. Makhluk itu beringsut mundur dan berbalik arah. Lari ke arah hutan lebat yang tak terlihat ujungnya. Raga yang gemetar langsung tertunduk lemas. Yana mendekati dan menenangkan. Gila, makhluk apa itu yang? Serem banget. Ayo cepat jalan sebelum makhluk itu datang. Yana dan Raga berjalan menuju tempat di mana warung itu dilihat. Mereka mencari di antara semak belukar dan pohon-pohon besar. Warung itu masih tidak terlihat. Gak, di sini kan warung itu. Yana menunjuk tempat di mana warung itu terlihat malam kemarin. Raga mengingat kembali tempat dan pohon-pohon besar tempat mereka bersembunyi saat itu. Saat itu, barisan tentara Jepang melewati mereka. Iya, Yang, memang di sini. Lihat itu pohon besar, ada tanda gambar tengkorak. Itu tempat kita kemarin, sembunyi saat barisan tentara Jepang lewat. Ya Allah, untung saja tentara seram itu tidak melihat kita, ucap Raga. Yang, kita tunggu di sini sampai warung itu terlihat. Yana dan Raga menunggu di pinggir jalur sambil menghadap tempat di mana warung itu dilihat mereka. Samar, perlahan mereka melihat warung itu. Saat mereka menunggu di kejauhan, tempat di belakang warung ada sosok pendaki dengan pakaian jadul berjalan tertatih dengan satu langkah. Raga memberi isyarat pada Yana akan kedatangan pendaki itu. Tiba-tiba pendaki dengan satu kaki itu masuk ke dalam warung yang sudah terlihat jelas dengan beratapkan rumbia. Dari kejauhan, Yana dan Raga bisa melihat banyak pendaki di dalam warung itu. Bau angin tercium menyengat dari dalam. Yan, berani masuk gak? Kita pasti ada di sana. Yana memberanikan diri untuk masuk ke dalam warung itu. Namun aneh, semakin didekati, warung itu semakin jauh. Tolong, tolong aku. Suara teriakan wanita terdengar dari dalam warung yang semakin menjauh. Tita berdiri di depan pintu warung, tubuhnya dipegang erat dari belakang oleh sekelompok pendaki penuh darah dan nanah. Yana dan Raga berlari mengejar warung itu untuk mengambil Tita. Tita, tunggu aku, teriak Yana histeris. Namun semakin dikejar, warung itu semakin menjauh dan perlahan menghilang. Yana hanya bisa menangis dan menyalahkan dirinya. Raga yang sebelumnya cuek ikut menangis melihat keadaan Tita. Entah apa yang terjadi dengan Tita di alam goib sana. Siapa sebenarnya sekelompok pendaki yang misterius itu? Hanya Allah yang tahu. Tamat. Oke teman-teman, demikianlah cerita tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak
cerita ini, dan terima kasih juga kepada penulis yang telah mengizinkan untuk ceritanya diangkat di sini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman atau kisah mistis, boleh saja dibagikan, kirim di email kami, akan kami angkat jika berkenan. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Semoga teman-teman sehat dan bertambah rezekinya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Bye. Assalamualaikum.